怎么像本经书啊？他横任他横，明月照。可这比太师傅教我的详尽多了。嘿！ 摔死你！ Sementara itu ayah Jiuzhen yang juga ingin mendapatkan jurus 9 matahari kembali mencoba untuk memasuki gua. Namun hasilnya tetap sama, di mana dia tetap tersangkut di dalam gua sampai akhirnya meninggal di sana. Kembali ke Bu Guru Eme, di sini dia dan muridnya memutuskan untuk pergi meninggalkan perguruan Wudang karena perguruan Wudang menolak ajakan dari Bu Guru Eme untuk menghancurkan perguruan Ming. Sementara itu Song yang dari awal sudah kepincut dengan Zero, dia lalu mengajak Wudang ke-6 yang notabene mempunyai dendam pribadi dengan Yang Xiao untuk bergabung dengan Bu Guru Eme memberantas perguruan Ming. Otomatis Wudang ke-6 langsung menyetujui ajakan Song dan tanpa buang-buang waktu mereka lalu menyusul Bu Guru Eme. Sesampainya di sana, mereka disambut baik oleh Bu Guru Eme dan memujinya karena mereka memiliki keberanian serta jiwa ksatria. Nggak pakai FU. Di sini Bu Guru Eme lalu menjelaskan rencananya di mana dia akan mengajak seluruh perguruan untuk bersama-sama menyerang perguruan Ming. Pertama, Bu Guru Eme dan yang lainnya pergi ke tempat kediaman Jiuzhen yang dekat dengan lokasi markas perguruan Ming sebagai tempat berkumpul para pendekar dari perguruan lain dan mengatur strategi. Keesokan harinya, Song mengabarkan kalau perguruan Shaolin dan perguruan lainnya sudah ready untuk membantu memberantas perguruan Ming. Mengetahui hal itu, di sini Wudang ke-6 dan Song memutuskan duluan untuk pergi ke perguruan Ming. Sementara Bu Guru Eme dan muridnya masih stay di kediaman Jiuzhen dan akan nyusul kalau perbekalan sudah lengkap. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Wuji yang masih beristirahat untuk menyembuhkan kakinya tiba-tiba dikejutkan dengan suara anjing yang sedang mengejar seseorang. Melihat hal itu, dia langsung berusaha menolongnya dengan menggunakan beberapa batu. Namun naas orang yang diserang anjing tersebut tidak terselamatkan. Lalu beberapa saat setelahnya, dia dihampiri oleh seorang perempuan yang memiliki codet di wajahnya. Ternyata orang itu adalah Yin Li, gadis yang dulu menjadi pengikut nenek bunga emas yang sudah tumbuh dewasa. Namun karena sudah lama sekali tidak bertemu, mereka tidak mengenali satu sama lain dan Wuji menggunakan nama palsu yaitu Anyu. Di mana hal itu untuk merahasiakan identitasnya mengingat dia adalah satu-satunya orang yang tahu keberadaan singa emas yang membawa golok naga. Akan sangat berbahaya jika sampai orang-orang tahu siapa dia sebenarnya. Di sini Yin Li bercerita soal masa lalunya di mana dia bertemu dengan seorang anak kecil yang dia sukai yang menolak ajakannya dan malah menggigitnya. Seketika Wuji langsung teringat dengan kejadian tersebut dan baru menyadari kalau orang di depannya itu adalah murid nenek bunga emas. Singkat cerita, setelah beberapa hari berteman, suatu saat Wuji bercerita kalau dirinya ditipu oleh keluarga Jiuzhen sampai jatuh ke jurang. Di sini karena di kehidupannya Yin Li sangat kesepian dan satu-satunya teman barunya yaitu Wuji diperlakukan jahat oleh keluarga Jiuzhen, malam harinya dia lalu nekat pergi menyelinap ke kediaman Jiuzhen untuk membalas perlakuannya terhadap Wuji dengan meracuninya. Namun saat akan melarikan diri, dia dihadang oleh Zero dan kakak seniornya yang menuntut untuk memberikan obat penawar untuk Jiuzhen. Setelah kalah bertarung, Yin Li lalu membawa Zero dan kakak seniornya menemui Wuji. Di sini Wuji tahu kalau orang yang di depannya itu adalah Zero, orang yang menolongnya waktu dia masih kecil. Namun karena demi melindungi ayah angkatnya dari orang-orang yang mencari golok naga, dia memilih untuk melanjutkan penyamarannya dan mengaku sebagai Anyu. Karena bertele-tele dan tidak segera memberikan penawar racunnya, kakak senior Eme langsung menyerang Yin Li dan Wuji. Beruntung Yin Li berhasil mengalahkan kakak senior Eme dengan bantuan tenaga dalam Wuji.
Di sini sebenarnya Zero juga ikut menyerang. Namun karena Wuji tidak ingin Zero terluka, dia jadi serba salah dan akhirnya hanya membiarkannya bertarung dengan Yinli. Lalu melihat kakak seniornya yang terluka parah, di sini Hiro memutuskan untuk mengakhiri pertarungan tersebut dan kembali ke padepokan Jiuzen. Keesokan harinya setelah tersadar dari pingsannya akibat pertarungan tadi malam, di sini Wuji dan Yinli memutuskan pergi meninggalkan tempat tersebut. Di mana hal itu dilakukannya untuk menghindari balas dendam Bu Guru Eme karena Wuji telah melukai muridnya. Malam harinya saat mereka sedang istirahat di suatu rumah kosong, Wuji tidak sengaja melihat Yinli yang sedang melatih bela dirinya dengan menyerap racun laba-laba peliharaannya. Di sini Yinli lalu menceritakan semuanya di mana codet di wajahnya muncul akibat efek dari racun laba-laba yang tidak dapat dinetralisir oleh tubuhnya sendiri. Jadi semakin tinggi ilmu racun laba-labanya mempunyai efek samping wajahnya akan semakin rusak. Di sini Wuji sempat menasihati Yinli untuk segera berhenti melatih jurus tersebut karena akan melukai dirinya sendiri. Singkat cerita, akhirnya kekhawatiran mereka kalau perguruan Eme akan membalas perbuatan mereka terjadi di mana Bu Guru Eme dan murid-muridnya menemukan lokasi peristirahatan mereka. Di sini Yinli lalu mengatakan kalau dia pergi sendiri dan meninggalkan Wuji karena Wuji tidak bisa berjalan dan hanya akan menghambat. Namun Bu Guru Eme langsung menyangkalnya dan menyuruh muridnya untuk mengecek ke dalam rumah. Tidak menemukan apa yang dicari, Bu Guru Eme lalu mengambil alih dan mengancam akan menghabisinya. Disinilah karena tidak tega, Wuji merangkak keluar dan menghentikan aksi Bu Guru Eme. Melihat kejadian itu, Zero lalu meminta kepada gurunya untuk mengurungkan niat membunuh kedua orang tersebut dalam kondisi seperti itu. Karena jika sampai perguruan lain tahu, maka itu akan merusak nama baik dan reputasi perguruan Eme. Dan akhirnya Bu Guru Eme mau mendengarkan saran dari Zero tersebut. Namun sebagai gantinya Wuji dan Yinli dibawa untuk dijadikan tawanannya selama berjalan menuju perguruan Ming. Di tengah perjalanan menuju perguruan Ming, Bu Guru Eme merasakan kalau ada beberapa prajurit berkuda yang sedang mendekat ke arahnya. Dia lalu menyuruh semuanya untuk bersembunyi dan menyerang siapapun yang akan lewat. Di sini salah satu prajurit berkuda tersebut lalu melepaskan 3 merpati pos racing untuk mengabarkan kepada temannya. Namun Bu Guru Eme berhasil menjatuhkan 2 dari merpati tersebut. Dan ternyata perguruan Ming selama ini sudah mengetahui rencana dari 6 perguruan lain yang akan menyerangnya. Di mana hal itu diketahui setelah membaca pesan di kaki merpati yang jatuh barusan. Namun belum sempat menginterogasi dan menanyakan apa tujuannya, ketiga pemuda tersebut lalu melakukan on call dengan meminum racun yang dibawanya. Setelah itu, saat para murid Eme sedang memeriksa dan menggeledah barang-barang bawaan mereka untuk mencari petunjuk lainnya, dia malah terkena tumbuhan beracun yang dibawa prajurit tersebut. Di sini sempat terjadi perdebatan di mana Bu Guru Eme yang sangat minim akan pengetahuan tentang medis hanya bisa pasrah karena tidak bisa menyelamatkan muridnya. Sementara itu, Wuji yang sebelumnya sudah mengetahui tentang semua jenis racun dari racun serangga sampai racun pembasmi wereng, dia mengatakan kalau dia dapat dengan mudah mengobatinya asalkan bisa mendapatkan tumbuhan herbal yang dibutuhkan. Selanjutnya, Wuji lalu menusukkan beberapa jarum akupuntur untuk sementara menyegel racun agar tidak menyebar ke dalam tubuh. Lalu di sini Bu Guru Eme menyuruh Zero menemani Wuji untuk mencari tumbuhan yang dimaksud. Sesampainya di hutan, Wuji menemukan tumbuhan yang dimaksud tumbuh di pinggir tebing. Karena kaki Wuji masih cedera,
Zero memutuskan untuk mengambil tanaman tersebut. Namun sialnya Zero kepleset dan refleks Wuji langsung menolongnya. Di sini bukannya berterima kasih, Zero malah menodongkan pedangnya dan menganggap kalau Wuji berbohong karena berpura-pura cedera. Dan akhirnya menggunakan sarung tangan yang dulu pernah dirajut sebagai tanda mata, Wuji lalu mengungkapkan bahwa dia adalah Zhang Wuji yang dulu, di mana hal itu tentu saja membuat Zero terkejut. Setelah menceritakan semua perjalanan hidupnya masing-masing, Wuji lalu kembali dengan menggendong Zero yang kakinya terkilir dan menurunkannya sebelum tiba di hadapan semua orang. Di sini kemampuan Wuji benar-benar terbukti, di mana dengan tumbuhan tersebut dia berhasil menyembuhkan murid Eme dengan cepat. Malam harinya saat sedang beristirahat di tengah hutan, tiba-tiba mereka diteror oleh sosok hitam yang belum diketahui identitasnya. Lalu paginya saat mereka akan melanjutkan perjalanan, misteri teror tadi malam terjawab setelah mereka melihat seseorang yang cosplay menjadi kelelawar. Orang itu adalah kelelawar hijau, salah satu dari 4 pilar penjaga perguruan Ming bersama dengan singa emas dan elang putih. Melihat hal itu, para murid Eme langsung mencoba menyerangnya. Namun mereka bukan lawan yang sepadan untuk kelelawar hijau dan dia malah mengobrak-abrik tempat tersebut, bahkan menculik salah satu murid perguruan Eme. Sementara itu, Bu Guru Eme yang mencoba menghentikan kelelawar hijau harus merelakan muridnya diculik. Karena kelelawar hijau terkenal dengan kemampuan dan kecepatan terbang paling hebat di daratan tengah. Lalu tidak berselang lama, kelelawar hijau kembali dan menyerahkan murid Eme, namun dalam kondisi sudah innalillahi. Setelah berduka dan mengecam perbuatan kelelawar hijau yang telah membunuh muridnya, Bu Guru Eme lalu menceritakan semuanya, di mana untuk memberantas perguruan Ming bukanlah hal yang sepele walaupun sudah bekerja sama dengan 6 perguruan lain, mengingat kekuatan anggota perguruan Ming yang benar-benar jauh di atas rata-rata. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Yang Xiao bersama putrinya yaitu Bu Hui yang kini sudah dewasa tengah memimpin beberapa pasukannya menuju perguruan Ming. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan wanita yang sedang menangisi orang tuanya yang sudah meninggal. Wanita itu bernama Xiao Zhao. Merasa kasihan, akhirnya Bu Hui dan Yang Xiao membawa wanita tersebut ke perguruan Ming untuk dijadikan asisten. Sesampainya di sana, Yang Xiao disambut oleh kelelawar hijau yang sedang nyantai di singgasana pemimpin perguruan Ming. Di sini Yang Xiao sempat menanyakan kepada kelelawar hijau terkait menghilangnya 5 pengembara dan para prajurit lainnya, di mana prajurit tersebut adalah garda terdepan untuk membantu mereka melawan serangan dari gabungan 6 perguruan yang saat ini sedang OTW. Meskipun Yang Xiao mempunyai niat baik untuk melindungi perguruan Ming, namun kelelawar hijau terkesan tidak peduli karena saat ini perguruan Ming tidak memiliki pemimpin dan malah menyalahkan Yang Xiao sebagai orang yang bertanggung jawab atas tercerai-berainya perguruan Ming, yang mana hal itu membuat kelelawar hijau menolak untuk membantunya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya, Yang Xiao melihat gerak-gerik Xiao Zhao yang mencurigakan, di mana dia menduga kalau Xiao Zhao adalah mata-mata dari perguruan lain. Di sini Xiao Yao langsung menyangkalnya dan berkata kalau dia hanya berkeliling untuk mengisi kegabutan. Lalu untuk kebaikan bersama dan agar tidak menimbulkan masalah lain, Yang Xiao memutuskan untuk memborgolnya. Balik ke Bu Guru Eme setelah selesai pemakaman, dia dan murid-muridnya lalu melanjutkan perjalanan diikuti Wuji dan Yinli. Lalu di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Wudang ke-6 dan Song yang sedang adu mekanik dengan beberapa prajurit perguruan Ming. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena Song dan Wudang ke-6 dengan mudah mampu mengalahkan prajurit tersebut dan bergabung bersama perguruan Eme.
Singkat cerita, setelah pertarungan tersebut selesai, Yinli lalu menanyakan kepada Wudang ke-6 terkait keberadaan Wuji saat ini. Wudang ke-6 lalu mengatakan kalau Wuji kemungkinan sudah meninggal karena terakhir bertemu dia dalam keadaan terkena racun telapak es yang mana racun tersebut sangat mematikan. Sementara itu, Wuji yang mendengar omongan Wudang ke-6 masih pura-pura tidak tahu dan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitas aslinya. Malam harinya saat semuanya sedang tertidur pulas, di sini Yinli mengajak Wuji untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Awalnya Wuji sempat menolak dan ingin mengikuti mereka sampai ke markas perguruan Ming. Di sini karena terus memaksa, akhirnya Wuji mau mengikuti ajakan Yinli. Namun di tengah aksinya mereka tertangkap basah oleh murid senior Emei. Beruntung Zero berhasil melumpuhkan kakak seniornya tersebut dan membantu Wuji dan Yinli kabur. Keesokan harinya saat akan pamitan, Wuji sempat mengajak Zero untuk ikut dengannya melarikan diri, mengingat Bu Guru Emei yang sudah bisa dipastikan akan marah besar karena membantunya kabur. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba Bu Guru Emei muncul beserta murid-muridnya dan tanpa ragu-ragu dia langsung menampar Zero. Agar tidak salah paham, di sini Zero lalu menjelaskan di mana intinya kalau dia hanya ingin membalas budi atas kebaikan Wuji karena telah menyelamatkan nyawa kakak seniornya dan tidak ada maksud lain. Lalu di tengah perdebatan mereka, muncul sinyal meminta bantuan dari perguruan lain yang sedang bertarung melawan prajurit perguruan Ming. Tanpa buang waktu, Bu Guru Emei langsung beraksi dan disusul oleh murid-muridnya. Di sini Bu Guru Emei berhasil menghabisi salah satu pemimpin pasukan musuh di mana hal itu membuat prajurit mereka menyerah. Namun karena Bu Guru Emei memiliki prinsip keras terhadap perguruan sesat, di sini dia kembali menyiksa para prajurit tersebut dengan memotong tangan mereka. Sementara itu, Wuji yang melihat sifat intoleran dan pandangan keras Bu Guru Emei kepada prajurit tersebut langsung turun tangan dan memohon untuk mengampuni mereka semua. Namun hal itu langsung ditolak oleh Bu Guru Emei karena dia menganggap orang-orang dari perguruan sesat tidak pantas mendapat pengampunan. Dan juga karena nyawa salah satu muridnya direnggut oleh kelelawar hijau yang berasal dari perguruan Ming. Melihat usaha Wuji yang terus memaksa untuk mengampuni orang-orang tersebut, di sini Bu Guru Emei akhirnya mau mengampuni mereka asalkan Wuji bersedia menerima 3 pukulan darinya. Di sini Wuji sempat kewalahan akibat 2 pukulan pertama yang dilancarkan Bu Guru Emei. Namun saat akan memukul yang ketiga kalinya, Pangeran Elang muncul dan berkata walaupun tidak mengenal Wuji, namun Pangeran Elang merasa kagum dengan aksi heroiknya dan menawarkan dirinya untuk menggantikan Wuji. Namun Bu Guru Emei terlihat tidak mempedulikan perkataan Pangeran Elang dan langsung memukul Wuji untuk yang ketiga kalinya. Disinilah dengan menggunakan 100% kekuatan dari jurus 9 matahari, Wuji berhasil menahan pukulan dari Bu Guru Emei. Dan akhirnya Bu Guru Emei pun menepati janjinya dan mau melepaskan orang-orang tersebut, di mana otomatis hal itu juga membuat Wuji langsung terkenal di kalangan prajurit perguruan Ming. Sementara itu, Yinli yang sengaja pergi untuk menghindari tempat tersebut malah ditangkap oleh Pangeran Elang. Ternyata terungkap fakta di mana Pangeran Elang adalah ayah kandung Yinli. Di sini Pangeran Elang lalu memarahinya yang masih saja mendalami ilmu racun laba-laba persis dengan apa yang dulu ibunya lakukan. Perseteruan ayah dan anak ini pun memanas yang akhirnya membuat Pangeran Elang emosi dan berniat membunuh anaknya. Beruntung Wuji yang berada di sampingnya langsung menghentikan niatan Pangeran Elang tersebut. Namun tidak berselang lama, kelelawar hijau muncul dan langsung menculik Yinli. Di sini Pangeran Elang dan Wuji sempat mengejar kelelawar hijau.
Namun karena memang kemampuan meringankan tubuh kelelawar hijau benar-benar di level yang berbeda, akhirnya Pangeran Elang memutuskan untuk berhenti mengejarnya. Karena seperti yang diketahui, siapapun yang sudah ditangkap oleh kelelawar hijau 99% nyawanya tidak akan selamat. Namun berbeda dengan Wuji yang terus mengejarnya, dan pada akhirnya di tengah perjalanan dia dicegat oleh seorang biksu yang bernama Sobude, salah satu dari 5 anggota pengembara perguruan Ming. Di sini dia menyarankan untuk tidak mengejar kelelawar hijau, mengingat itu hanya buang-buang waktu saja. Biksu tersebut lalu menjelaskan kalau kelelawar hijau dulu pernah salah melatih bela dirinya dan terpaksa menghisap darah manusia untuk menghentikan hawa dingin di tubuhnya yang bisa saja sewaktu-waktu membekukannya sampai mati. Memanfaatkan kelengahannya, biksu tersebut lalu menculik Wuji menggunakan bagor miliknya dan dibawa ke markas. Sementara itu, Yinli yang sudah tidak berdaya dan akan segera dieksekusi oleh kelelawar hijau, hampir sama seperti penyakit Wuji, tiba-tiba penyakit hawa dingin di tubuhnya kumat yang kali ini membuat Yinli selamat dari kematian dan berhasil kabur. Tidak berselang lama, salah satu dari anggota 5 pengembara lain muncul untuk menyelamatkan kelelawar hijau. Setelah mentransfer tenaga dalam untuk sementara memberikan penawar rasa sakit di tubuh kelelawar hijau, orang tersebut lalu membawa kelelawar hijau ke markasnya di mana kelima pengembara ini berkumpul dan Wuji masih disekap di dalam kantong. Di sini sempat terjadi perdebatan antara membantu perguruan Ming melawan 6 perguruan lain atau membiarkan perguruan Ming hancur. Setelah melewati keributan kecil dan menurunkan ego masing-masing, akhirnya mereka memutuskan untuk membantu Yang Xiao demi mempertahankan perguruan Ming, walaupun mereka semua tidak menyukai sikap Yang Xiao secara personal. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Yang Xiao dan Bu Hui yang sedang ngobrol. Di sini Yang Xiao menyuruh Bu Hui untuk segera meninggalkan perguruan Ming, mengingat ke-6 perguruan akan mengepung dari segala arah yang mana hal itu bisa membahayakan nyawanya. Namun Bu Hui langsung menolaknya dan memaksa akan membantu ayahnya dengan segala resiko yang dihadapinya. Tak ingin kehilangan anak tercintanya, Yang Xiao lalu menahannya di kamar dengan penjagaan ketat. Selanjutnya Yang Xiao lalu menemui kelima pengembara dan kelelawar hijau yang baru sampai ke perguruan Ming. Di sini mereka menegaskan kalau kedatangannya hanya untuk membantu menjaga nama besar perguruan Ming dan mereka tetap membenci Yang Xiao yang selalu merasa lebih superior dari anggota lain. Pemberian bantuan dengan sindiran dan kritik tajam tersebut pun akhirnya membuat Yang Xiao tersinggung. Begitupun sebaliknya, di mana sifat arogan Yang Xiao juga membuat marah anggota lain sehingga adu mekanik pun terjadi. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba seorang biksu muncul dengan memanfaatkan situasi. Dia langsung menyerang semua petinggi perguruan Ming. Biksu itu memperkenalkan dirinya bernama Yuan Chen, di mana dia memiliki dendam pribadi kepada mendiang pemimpin perguruan Ming dan berniat menghancurkan perguruan Ming. Di sini Yang Xiao lalu menanyakan kepadanya tentang bagaimana caranya masuk dan menyelinap sampai ke perguruan Ming, mengingat pintu gerbang dijaga ketat oleh satpam komplek dan tidak bisa keluar masuk sembarangan. Yuan Chen dengan gamblang lalu menjelaskan kalau dia masuk melewati jalur rahasia yang hanya diketahui oleh petinggi perguruan dan hanya boleh dilewati pemimpin perguruan Ming. Bahkan Yang Xiao sendiri pun tidak diperkenankan melewati jalur tersebut, dan dia mengetahui jalur rahasia itu dari istri mendiang pemimpin perguruan Ming. Sementara itu, kelelawar hijau yang berpura-pura terluka lalu melancarkan serangan dadakan saat Yuan Chen lengah yang membuat mereka berdua terluka parah. Yang mana hal itu membuat semua orang yang ada di ruangan tersebut tidak bisa bergerak untuk mengkondisikan tubuh dan mengembalikan energi mereka masing-masing. Sementara itu, Wuji yang masih di dalam kantong lalu disuruh oleh anggota 5 pengembara untuk membunuh Yuan Chen sebelum tenaga dalamnya pulih. Namun karena dalam kondisi tertutup di dalam kantong, Wuji malah terkena serangan balik dari Yuan Chen yang membuatnya terpental.
快收手！周兄弟， Saat mengkondisikan tubuhnya, di sini Wuji sempat menanyakan apa sebenarnya tujuan perguruan Ming dan kenapa bisa dicap sebagai perguruan sesat. Karena selama ini dia merasa kalau perguruan Ming tidaklah seperti yang orang-orang katakan. 为什么会和六大派结怨呢？ Di sini anggota 5 pengembara lalu menceritakan semuanya kalau sebenarnya perguruan Ming memiliki tujuan mulia, yaitu menegakkan keadilan untuk membantu rakyat kecil dan membasmi para pejabat korup dari kerajaan Mongolia. Meskipun tidak dipungkiri bahwa di perguruan Ming tidak semuanya baik dan selalu ada oknum jahat di dalamnya. 当然，树大有枯枝，各大门派便以为我们 Dan karena mereka bertindak secara diam-diam atau terselubung, sehingga mereka dicap sebagai aliran sesat oleh 6 perguruan lainnya. Tidak berselang lama, Yuan Shen akhirnya berhasil mengembalikan tenaga dalamnya dan siap untuk menghabisi semua anggota perguruan Ming. Sementara itu, Yang Xiao yang masih mengira kalau Yuan Shen berbohong tentang jalur rahasia, dia lalu kembali menanyakan hal tersebut. Disinilah akhirnya Yuan Shen membuka identitasnya sebenarnya. 少林寺什么时候出过女弟子啊？ Di mana sebelum dirinya menyamar sebagai biksu Shaolin, dia adalah Cheng Kun, si tangan petir yang jatuh cinta kepada adik seperguruannya. Namun cinta mereka harus kandas karena ditikung oleh pemimpin perguruan Ming. Di mana hal itu membuatnya patah hati dan tidak sanggup melawan pemimpin perguruan Ming mengingat ilmu bela dirinya dulu yang masih seadanya. 师兄，不行的，我也不同活了。 虽然我与我师妹相恋， Namun karena pemimpin Ming ini adalah tipikal orang yang fokus dengan satu tujuan, yaitu bela diri, sehingga tidak memperhatikan istrinya. Pada saat itulah istrinya berselingkuh dengan Cheng Kun lewat jalur rahasia. Namun sialnya, suatu hari perselingkuhannya diketahui oleh pemimpin Ming di ruang rahasia miliknya. Merasa dikhianati, di sini pemimpin Ming dalam kemarahannya ingin memberi perhitungan kepada Cheng Kun. Namun tanpa diduga, energi tenaga dalamnya malah berbalik yang membuatnya meninggal di tempat. Lalu istrinya yang merasa bersalah dan terpukul atas kematian suaminya juga melakukan onggul mengikuti suaminya di depan Cheng Kun. Sejak saat itulah Cheng Kun menaruh dendam dengan perguruan Ming dan bersumpah akan memberantas sampai ke akar-akarnya. Di sini dia juga menceritakan kasusnya dengan singa emas muridnya dulu, di mana awalnya dia mencari singa emas untuk mengajaknya memberantas perguruan Ming. 那是这夺妻之恨。 Namun setelah beberapa tahun tidak bertemu, dia mendengar kalau singa emas malah bergabung dan bahkan mempunyai kedudukan tinggi di perguruan Ming. Disitulah awal mula rencana busuk Cheng Kun dimulai. 害人心呐！ Karena tidak mungkin untuk melawan seluruh perguruan Ming sendirian, akhirnya terpikir sebuah ide jahat untuk mengadu domba dengan memanfaatkan sifat singa emas yang emosian dan mudah disumet, dikompori. 方才使的不就是乾坤大挪移吗？ Pada suatu malam, dia pura-pura teler dan menghabisi istri dan semua anggota keluarga singa emas. Dan benar aja, sejak peristiwa tersebut singa emas lalu mengamuk dan membunuh orang-orang dari perguruan lain dengan mengatasnamakan Cheng Kun untuk memancingnya keluar. Akhirnya sampai sekarang orang-orang memandang perguruan Ming adalah perguruan sesat dan memusuhinya. Setelah menceritakan semua perbuatannya, Cheng Kun yang akan mulai mengeksekusi para petinggi perguruan Ming lalu dihentikan oleh Wuji yang telah mendengar kisah kenyataan pahit ayah angkatnya dari dua sisi yang berbeda. Pertarungan tersebut membuat kantong ajaib Subude terbuka dan membuat Wuji bisa berhadapan langsung dengan Cheng Kun. Namun melihat jurus 9 matahari Wuji dan juga karena tenaga dalam Cheng Kun belum pulih total, di sini dia memilih kabur melarikan diri dari tempat tersebut. 九阳神功， Lalu Wuji yang masih terus mengejar Cheng Kun dan tidak tahu hilang kemana malah melihat Bu Hui yang sedang bertengkar dengan Xiao Yao karena mengira Xiao Yao benar-benar mata-mata perguruan lain. Wuji yang melihat hal itu lalu menghentikan pertengkaran tersebut dan memberitahu tentang identitas dirinya. Dia juga memberitahu kondisi ayahnya yang sedang terluka parah dan memintanya untuk segera menolong ayahnya.
对啊，哎呦，我的不悔妹妹长这么大了呀！ Sementara itu, Xiaoyao yang merasa hutang budi karena telah diselamatkan oleh Wuji, dia lalu menunjukkan jalan rahasia milik perguruan Ming. Di dalam, ternyata Cheng Kun memang berada di sana dan langsung menyegel mereka dengan mengambrolkan bebatuan yang membuat Wuji dan Xiaoyao terkurung di ruang rahasia. Tidak ingin terjebak di tempat itu selamanya, Wuji dan Xiaoyao lalu mulai berkeliling untuk mencari jalan keluar lainnya. Namun bukannya menemukan jalan keluar, mereka malah menemukan dua mayat dan setelah dicek, ternyata itu adalah mayat pemimpin Ming bersama dengan istrinya. Tidak hanya itu, Wuji juga menemukan sepotong kain yang kemungkinan milik pemimpin Ming. Awalnya Wuji sempat mengira kalau itu hanya kain lap biasa. Namun setelah Xiaoyao meneteskan darahnya di kain tersebut, ternyata itu adalah kitab memindahkan langit dan bumi. Aneh namanya. Tapi itu adalah sebuah jurus andalan milik pemimpin Ming. Di sini mereka juga menemukan secari kertas peninggalan pemimpin Ming yang ditujukan kepada istrinya, di mana surat itu berisi tentang rencananya yang akan memimpin prajuritnya untuk pergi ke Persia dengan tujuan mengambil api suci dan menyatakan kalau perguruan Ming Daratan Tengah tidak akan menyetujui perintah dari perguruan Ming Persia untuk berkoalisi dengan kerajaan Mongolia. Namun kenyataan tidak seperti yang diharapkan, di mana setelah mempelajari tingkatan keempat dari 7 tingkatan jurus memindahkan langit dan bumi, istrinya malah selingkuh dengan Cheng Kun yang mana hal itu berefek kepada tenaga dalamnya. Lalu karena pikirannya udah aut-autan, tenaga dalamnya tidak bisa dikontrol oleh tubuhnya sendiri dan jurus tersebut malah berbalik dan membuatnya meninggal di depan Cheng Kun. Di sini, pemimpin Ming juga sempat berpesan kepada istrinya untuk mengumpulkan semua jajaran petinggi perguruan Ming dan mengumumkan penunjukan Singa Emas menjadi pemimpin perguruan Ming sementara. Lalu siapapun yang berhasil memindahkan api suci perguruan Ming Persia ke perguruan Ming Daratan Tengah akan ditunjuk sebagai pemimpin perguruan Ming selanjutnya. Namun karena istrinya ikut on goal, akhirnya sampai saat ini surat tersebut tidak terbaca oleh siapapun. Dari sini Wuji akhirnya menyimpulkan kalau perguruan Ming bukanlah perguruan sesat seperti yang dilabeli oleh 6 perguruan lain. Untuk yang belum paham, jadi perguruan Ming ini kantornya berada di Persia dan saat ini mereka membuka cabang di Daratan Tengah. Nah, karena perguruan Ming Persia sekarang sudah berkoalisi dengan kerajaan Mongol, perguruan Ming Daratan Tengah ingin merdeka dan melepaskan diri dari Persia. Mengingat kerajaan Mongol yang selalu menerapkan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, hal itu sangat bertolak belakang dengan tujuan perguruan Ming Daratan Tengah yang selalu menebar kebaikan dan membasmi kejahatan di setiap hari Jumat di RCTI. Di mana hal itu membuat perguruan Ming yakin untuk melepaskan diri dari Persia. Balik ke cerita, ternyata di dalam surat itu juga terselip sebuah peta yang menunjukkan jalan keluar dari tempat tersebut. Di peta itu menggambarkan kalau ada pintu rahasia lainnya, namun pintu tersebut hanya bisa dibuka dengan jurus memindahkan langit dan bumi. Awalnya Wuji sempat mencoba membuka pintu tersebut dengan jurus 9 mataharinya. Namun pintu itu terlihat tidak bergerak sedikit pun. Lalu karena gabut dan lagi pula mereka nggak tahu harus ngapain selama terjebak, daripada berbuat yang tidak-tidak, Xiaoyao lalu menyuruh Wuji untuk mencoba mempelajari jurus memindahkan langit dan bumi. Awalnya Wuji sempat ragu mengingat jurus tersebut tidak mudah dipelajari, bahkan Yang Xiao pun membutuhkan waktu 10 tahun hanya untuk mempelajari tingkatan kedua dari jurus tersebut. Namun setelah dicoba, Wuji mampu menyelesaikan tingkatan pertama hanya dalam beberapa menit, di mana seharusnya manusia pada umumnya membutuhkan waktu sekitar 14 tahun untuk menguasai tingkatan pertama. Ternyata itu adalah efek samping dari jurus 9 matahari sebagai pondasi tenaga dalam Wuji. Jadi tidak sulit baginya untuk mempelajari jurus itu dalam waktu singkat. Singkat cerita, Wuji berhasil menguasai jurus memindahkan langit dan bumi sampai tingkatan kelima hanya dalam waktu setengah jam. Namun untuk mempelajari tingkatan ke-6 dan seterusnya membutuhkan waktu yang lebih lama dari sebelumnya.
Lalu setelah 2 jam bertapa, Uji akhirnya berhasil menyempurnakan jurus tersebut sampai tingkatan ke-7. Yang artinya dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang menguasai jurus 9 matahari dan jurus memindahkan langit dan bumi sekaligus. 弟子张无忌，偶然，我并非明教教徒，太师傅早有明训，原为脱困求生。